Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari yang berbahagia. Perkenalkan, saya Okta Jenianti dengan NIM 22052023. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Melalui video pembelajaran ini, kita akan mempelajari keterkaitan nilai-nilai luhur Pancasila dengan penyelenggaraan pemerintah di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk selanjutnya, kita akan mengingat kembali makna Pancasila yang dimana di sini membahas kelima sila dengan penerapannya, serta melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi landasan dalam praktik pemerintahan negara. Mengingat materi Pancasila, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mengingat kembali pengetahuan awal tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah kalian mengetahui fungsi Pancasila? Di sini fungsi Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, pemersatuan bangsa, dan cita-cita serta tujuan bangsa. Selanjutnya itu nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, percaya, dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan kepercayaan, tidak memaksa warga negara untuk memeluk agama tertentu, dan menjamin kerukunan umat beragama. Di sini contoh penerapannya adalah Kementerian Agama mengurus masalah keagamaan, adanya perayaan Hari Besar Keagamaan sebagai hari libur nasional, pemberian subsidi untuk pembangunan rumah ibadah, dan lain sebagainya. Pada sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, maksud dari sila kedua itu adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan, kedudukan yang sama, setara, dan sederajat. Dalam penyelenggaraannya, negara, pemerintah melindungi hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, dan tidak melakukan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Contoh penerapannya adalah penegakan HAM, larangan diskriminasi, pemberian bantuan kemanusiaan saat bencana, kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya. Pada sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi masalah kebangsaan yang sempit seperti kesukuan, keagamaan, dan golongan. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah mempersatukan seluruh warga negara sebagai satu bangsa Indonesia dengan mengesampingkan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Contoh penerapannya itu adalah lambang negara Garuda Pancasila, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kebijakan transmigrasi, program NKRI harga mati, dan lain sebagainya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang berdaulat, pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara bermusyawarah mufakat. Dalam penyelenggaraan negara, kedaulatan ada di tangan rakyat yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan melalui lembaga-lembaga seperti MPR, DPRD, DPD. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Contoh penerapannya di sini adalah pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat, sistem keputusan dengan musyawarah di DPR, forum, dengar pendapat dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
mengandung makna bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dalam penyelenggaraan negara, pemerintah harus menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Contoh penerapannya di sini adalah program pemerataan pembangunan, subsidi untuk masyarakat kurang mampu, pemberian akses yang sama dalam pendidikan dan kesehatan, penegakan hukum yang adil, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah keterkaitan nilai Pancasila dengan penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan utama dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu adalah lembaga eksekutif, presiden, wakil presiden, dan menteri. Berdasarkan sila ketuhanan, pemerintah menjamin kemerdekaan beragama dan penyelenggaraan musyawarah keagamaan. Pada sila kemanusiaan, dijadikan landasan dalam menjamin dan melindungi HAM atau hak asasi manusia, menghargai harkat dan martabat manusia. Pada sila persatuan Indonesia itu direalisasikan dengan kebijakan yang mempersatukan bangsa dan mengutamakan kepentingan nasional. Sila kerakyatan itu diwujudkan dengan menghormati aspirasi rakyat dan musyawarah untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya itu keadilan. Menjadi dasar dalam pemerataan pembangunan dan upaya mencapai kemakmuran rakyat. Yang kedua itu adalah lembaga legislatif seperti MPR, DPRD, dan DPD. Anggota MPR, DPR, DPD mengucapkan sumpah dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya itu ada undang-undang yang dibahas tidak boleh bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Permusyawaratan DPR memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Anggota DPR, DPD dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis. Setiap undang-undang harus menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga itu adalah lembaga yudikatif, seperti MK, MA, dan badan peradilan di bawahnya. Pengucapan sumpah hakim dilakukan dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, putusan hakim harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia atau HAM. Putusan hakim harus mengutamakan persatuan dan kesatuan NKRI. Peradilan dilakukan secara independen, tidak memihak, dan memiliki suara rakyat. Putusan peradilan harus mencerminkan rasa keadilan untuk semua pihak tanpa pandang bulu. Jadi, dengan demikian, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pedoman dasar dan kaidah penuntun dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di sebuah lembaga untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Baiklah, setelah membahas materi tersebut, saya akan memberikan pertanyaan kepada saudara-saudari sekalian, yaitu, apa sih manfaat yang dapat kalian petik terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut? Di sini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Mungkin sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, saya akan memberikan pesan kepada saudara sekalian, yakni mari kita sama-sama terus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang dalam setiap kehidupan aspek berbangsa dan bernegara, agar tercapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan sebuah pantun. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.